Oke teman-teman, kembali lagi di Oke bosku, welcome to my channel in Foresta YouTube. Siang teman-teman. Jadi pada kali ini sedikit ingin mengetahui bagaimana itu pertambangan. Jadi mengenai pertambangan ini kita ambil salah satu bukunya itu dari bukunya Nandang Sudrajat, Pertambangan Indonesia. Yang ini guys. Oke. Jadi materi pertambangan itu kita masuk dalam buku ini di bab 1 dulu, pendahuluan, latar belakang. Dari tulisan awalnya itu tentang pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oke, masih lanjutannya guys. Jadi dalam pasal 33 tersebut, dalam buku ini menjelaskan ada makna religius yang dimaksud. Nah, dalamnya itu adanya penegasan penguasaan negara atas kekayaan alam, di mana hasil kekayaan tersebut hanya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan yang lain. Nah, lanjut ke halaman 2. Di sini dia menuliskan bahwa ada istilah lagu lama yang di sini menjelaskan meskipun Indonesia adalah negara yang kaya akan berbagai sumber daya alam, namun kekayaan itu tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat, tetapi yang justru sebaliknya, yaitu kekayaan alam itu malah menjadi malapetaka bagi bangsa ini. Nah, kita kembali kepada halaman yang tadi mengenai lagu lama tersebut. Nah, sebelum kita lebih jauh mengenai pertambangan tersebut, kita koneksikan atau relasikan dengan yang ada di Manggarai Timur. Jadi mengenai pertambangan pabrik semen yang terdiri dari 2 perusahaan. Nah, jadi ada beberapa referensi dari berbagai media bahwa yang ada di Manggarai Timur itu memiliki daerah karst. Nah, jadi pada konteks ini bagaimana kita mengkorelasikan aturan hukum dengan berdirinya pabrik semen ini. Nah, dalam Permen SDM nomor 17 tahun 2012 tentang KBAK atau kawasan bentang alam karst. Nah, jadi dalam permen tersebut di situ ada tujuannya kenapa menjadi ada penetapan kawasan bentang alam karst. Nah, itu bertujuan untuk yang pertama melindungi kawasan bentang alam karst yang berfungsi sebagai pengatur alam tata air. Bagian B, melestarikan kawasan bentang alam karst yang memiliki keunikan dan ilmiah sebagai objek penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ke C, mengendalikan pemanfaatan kawasan bentang alam karst. Jadi bagaimana kesimpulan teman-teman mengenai tujuan dari permen tersebut? Nah, jika kita korelasikan dengan pabrik semen yang ada di Manggarai Timur dengan permen SDM dan apa tadi ya, sumber daya alam mineral, tentang bahwa
KARS itu berfungsi sebagai pengatur alam tata air. Nah, bagaimana kalau pertambangan semen yang ada di Manggarai Timur itu didirikan? Apakah berdirinya pabrik tersebut akan lebih menjaga atau memproteksi tata air yang ada di Manggarai Timur, yang berada di sekitar masyarakat Luwuk dan Lengkololok, Desa Satarpunda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, dan Provinsi NTT. Nah, jadi bagaimana menurut teman-teman jika permen ini dikorelasikan dengan pabrik semen ini? Apakah tidak saling berbenturan? Nah, mungkin itu pertanyaan dari kita untuk setiap teman-teman yang ingin lebih jauh bagaimana proses yang terbaik untuk menjaga lingkungan alam, khususnya daerah KARS yang ada di Manggarai Timur. Nah, jadi bukan hanya itu saja teman-teman. Jadi ada kemarin mengenai janji politik dari Bung Victor Laskodat mengenai akan diberhentikan mengenai izin pertambangan. Jadi kalau kita berpikir lebih jauh bahwa Gubernur NTT sekarang ini dia itu inkonsisten terhadap apa yang dia konsistenkan sebelum janji politik tersebut. Nah, jadi di sini teman-teman, bagaimana kita membuka pola pikir kita terhadap pabrik semen tersebut. Nah, ini dari Alsis Goa dari JPIC atau biasa disebut Justice Speech Art Integration of Cartesians dan OFM Indonesia, yang mengatakan bahwa rencana pembuatan pabrik semen dan penambangan batu gamping di ekosistem KARS Desa Satarpunda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur itu akan merusak tata air. Nah, mungkin teman-teman menanyakan apa sih itu JPIC dan OFM. JPIC dan OFM adalah lembaga milik tarekat OFM di Indonesia yang fokus pada sejumlah bidang, yaitu animasi, advokasi sosial. Jadi teman-teman, bukan hanya peraturan Menteri SDM dan Sumber Daya Alam saja mengenai tentang daerah KARS, tapi di sini juga ada peraturan Presiden tahun 2018 tentang Pulau Flores, di mana Pulau Flores itu sebagai daerah perusahaan program industri strategi nasional. Jadi di sini dalam Perpres tahun 2018 ini menjelaskan bahwa induk dari segala pendapatan yang ada di Pulau Flores itu dia lebih ke pariwisata, bukan pertambangan. Jadi begitu. Nah, dan juga sebagai salah satu fungsi dari gubernur adalah tentang pemberi izin wilayah usaha pertambangan atau VIU, yang akan direkomendasikan lagi ke menteri yang berada di pusat sebagai akan memberikan izin usaha pertambangan tersebut. Seharusnya mereka itu paham terhadap kesadaran hukum. Jadi pada posisi ini, pada materi kali ini, saya itu berdiri sebagai kontra terhadap pabrik dan pertambangan semen Manggarai Timur. Kenapa? Dalam konteks hukum banyak sekali tumpang tindih terhadap aturan-aturan yang sudah dibuat. Jadi mengenai pertambangan di Manggarai Timur, jadi begini teman-teman, dari saya sendiri ya, ada beberapa tulisan dari saya. Jadi
saya sangat tidak setuju guys, karena saya sebagai mahasiswa saya berdiri sebagai penyelamat rakyat. Nah, jadi saya lebih fokusnya ke peraturan menteri SDM dan sumber daya alam Republik Indonesia nomor 17 tahun 2012. Di situ sangat jelas. Kan kita sudah tahu bahwa ada beberapa titik di Manggarai Timur itu daerah karst gitu. Dalam pasal 1 mengenai Permen SDM tersebut menjelaskan bahwa penetapan kawasan bentang alam karst bertujuan untuk melindungi kawasan bentang alam karst yang berfungsi sebagai pengatur alam tata air. Jadi teman-teman, karst ini sebagai pengatur alam tata air. Jadi bagaimana ini jika digoyangkan atau diganggu oleh halirnya taman tersebut? Otomatis kan tata airnya itu sangat tidak bagus begitu, atau absurdnya tidak ada begitu. Kan di sana juga kan memiliki daerah-daerah apa ya istilahnya, ada beberapa sumur begitu. Nah, jika ini hadir sebagai pendapatan daerah Manggarai Timur, jadi menurut saya sangat bingung sekali. Nah, jadi dari saya sendiri begini, ada dua aspek yang saya ingin transferkan dalam video ini. Saya dari segi hukumnya dulu. Dari segi hukum, Permen SDM dan SDA tahun 2012 tentang kawasan bentang alam karst, dan Perpres nomor Perpres tahun 2018 tentang bahwa Pulau Flores itu cocoknya pendapatnya itu dari pariwisata. Jadi kita konteksnya pada itu, dan janji politik dari Bapak Victor Laskoda tentang akan memberhentikan izin pertambangan. Jadi itu konteksnya. Konteks saya dalam memahami istilah kontra terhadap berdirinya pertambangan ini. Akhir dari video ini, karena aspeknya dari hukum tadi, saya akan hanya menyampaikan penyimpulan bahwa berdirinya pabrik semen dan tambangan pabrik yang ada di Manggarai Timur itu, dia itu berlawanan dengan hukum. Itu sudah pasti. Mengenai Perpres tahun 2018, di situ jelas bahwa induk untuk pendapatan yang ada di Pulau Flores itu pariwisata, bukan pertambangan. Jadi itu saja dari video ini. Silakan teman-teman untuk mengoreksi atau memberikan tambahan materi. Saya akan membuat pada yang keduanya, nanti video yang kedua begitu. Jadi saran dari saya di David Foresta YouTube. Say goodbye.